Halo, perkenalkan nama saya Kezia Setita Berginting dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya ingin mengerjakan tugas hands-on lab session 2, Best Practices and the Zen of Python. Di sini kita sudah disuruh download link berikut. Yang pertama, kode program di atas. Kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PIP 8. Panduan praktikum. Jalankan flag 8 pada terminal untuk memindai kode. Lakukan perbaikan terhadap atomic commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode. Wal- Kemudian setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada Git dengan pesan yang deskriptif. Contoh, nah, di sini kita menggunakan ini. Kemudian ambil screenshot hasil flag 8 setelah setiap commit untuk menunjukkan pengurangan jumlah pelanggaran secara progresif. Setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan dostring pada level modul dan fungsi. Kemudian kita masuk saja ke link yang sudah diberikan. Kemudian di sini kita download. Kemudian kita masuk ke file. Kita masuk ke file dokumen. Kita pindahkan ke Acer, user, Acer, project. Ini supaya lebih mudah ya teman-teman. Kemudian kita buka, kita pertama-tama buka CMD dulu. Kemudian setelah ini kita gunakan, kita buka Sublime Text, just one. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini jalankan kode. Kemudian jika kita belum menginstal, kita bisa menginstal flag 8 seperti ini. Install pip install flag 8. Baik, di sini sudah ready ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita masuk ke Git ini, enter. Kemudian masuk ke Git add kode set. Kita ulang lagi. Nah, di sini sudah. Kemudian kita langsung saja ke flag 8. Flag 8 ini berfungsi untuk mengetahui yang mana yang harus kita perbaiki ya teman-teman. Seperti yang contohnya yang merah-merah ini. Di sini kita akan memperbaiki yang line 2 kolom 9. Di sini line 2, ini line 2 kolom 5, kita ke kolom 9. Di sini kita menambahkan spasi. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita
Ini contoh sama. Ini tadi contoh program. Ya. Kemudian kita ke adik-adik dan kemudian kita masuk ke kemudian itu kita lihat. Kemudian, setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada Git. Contohnya seperti Git commit yang perbaikan. Di sini. Commit satu. Menambahkan kemudian kemudian kita coba lagi flag. Di sini sudah tinggal 4 ya teman-teman. Sudah tinggal 4 untuk yang merahnya. Kemudian kita ke Git. Git DD. Kemudian di sini kita mengubah is is on is apa ya? And is kemudian di sini kan kemudian kita Ctrl S, kita Git add-kan lagi. Git add. Kemudian terus kita ke Git commit lagi. Git commit. Mengubah operator. Dan baik, di sini kita akan mau cek lagi dengan flag 8. Baik, di sini ada 3 yang masalah lagi pada line 13. Line 3 kolom 13.
Di sini kita menambahkan spasi dan ini kita menambahkan spasi. Kemudian kita masuk ke git add. Di sini saya salah karena saya save. Bagaimana dari dengan Dan sehat? kita Ctrl S Lang dulu. aku min, Ctrl ini S mak saya kemudian nih, kita kalian terbaik kan nih. Buat pintu heran lah. baik, di sini sudah. Maaf. Fitur lah. Bentar. Ngerana. Kemudian kita Ini kalau sini yang bagai genca. kemudian kita masuk ke git commit sama seperti yang situ menambahkan spasi sebelum dan sesudah kita. Di sini sudah. Kemudian kita cek lagi pada flag 8. Nah, baik di sini tinggal 2. Di sini pada line 4 kolom 17. Line 4 kolom 17. Kolom 13. Baik, kita di sini akan menambahkan spasi sama seperti yang pertama tadi, kita menambahkan spasi dan di sini juga kita kontrol S. Kemudian kita git awal. Kontrol S. Ya. Kemudian di sini kita buat add dan terus kita buat lagi add. Kemudian ke komen. Di sini harusnya kita menggunakan komen 3. Di sini kita komen 4. Menambahkan spasi sebelum dan baik, di sini kita akan mengecek lagi pada flight 8. Nah, baik. Di sini tinggal satu lagi ya, teman-teman. Pada line 8 di sini yang satu lagi kita expect 2 blank line after class. Di sini kita enter dulu. Di sini terusnya 2. Ini berguna untuk supaya lebih kode programnya itu lebih terstruktur, teman-teman, lebih jelas dan kita lebih mudah memahami kode programnya. Dan kayak kalau sudah seperti ini berarti sudah sesuai dan kita bisa langsung menjalankan programnya saja ya, teman-teman. Kemudian di sini kita sudah membuat 2 blank. Kita Ctrl S. Ctrl S. Kemudian kita ikuti jalur
Kemudian pada git commit ini kita menambahkan git commit. Tetangga kalau ngebiring nila, ada oh melalabang na nila uwe, di sarapat sinay na kan lumarin. Menambah Ay kaya di na bago. Kasi sedap enggak ada biring kaya. Buat mandaya mayang dan non mayang ini aku suami aku dulu saya kadang kadang lenak itu. Buat mga bertik kan bertiknya. Saya coklat lah coklat. Kok coklat sih? Miskin lah. Pokoknya perlu kita. Pokoknya lah nangkau. Tolong. Kalau boleh cemit bagi lah semua terus buat. Iya nih ke rumah banyak. Kemudian Kalau anak membuat mah. Aku lah nggak tahu. di sini kita enter saja. Enter. Kemudian di sini kita mengecek lagi flight 8 apakah masih ada yang salah. Baik, di sini sudah ya teman-teman. Sudah. Kemudian kita ke mana? Kamu lenggaran Setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui decode dan membuat informasi secara sistematis. Kemudian di sini kita dokumentasi modulnya yaitu ada nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Baik, di sini kita buka. Ngusul nakajamu kan berarti langsung sejarah. Aku garap. Enter kita ke atas, enter lagi. Tidak ada tuh kan. Ini boleh kalau mau bibit. 3. Kita bintang ini. Bereng Nina. 3. Ada itu. Kita di sini disuruh Nah, dompet lu kering. mana ini? Nama file. Nama file itu kode Kan rumah teh bapak. 2. Karena lo perlu sekarang lo perlu selokan. Cuman ingin tahu. Nah, titik tinggal punya kan yang punya enter. anda apa ini? Terus kalau kita naik, Lama sama sih. kemudian kita di sini disuruh tujuan program. Nambahkan tujuan. Nama. Kalau mereka yang kayaknya ada nak punina. Nama mana kan? Tujuan Penumpang ni naik dah. Saya dat bereng ni na. Amina kami tujuan program. Wapi kami mungkin teman-teman. Ini tujuannya untuk mengecek angka, mengecek. Udah lengkap semua mak. Tukur lebihan. Nah, Lain mak ni apa? Hilang tuh. mengecek Mesti sih lewat betul angka dari kolom itu ada berapa nak? Khusus kolom dia yang kita panen cukup pak. Iya dulu. Tadi mau itu bilang boleh kita bayar kolom bapak. 100 untuk mengecek angka dari rentang 0 sampai 100. Kemudian pada soalnya lagi setelah masuk ke tujuan program, kita masuk ke fitur utama. Fitur utama. Adalah kereta, motornya.
Itu fitur utamanya. Hmm, Dia telah menginput angka, kemudian memeriksa apakah angka tersebut valid. Angka tersebut valid. Kemudian Oh, sebulan. dan pada program ini dia menggunakan tipe data boolean yaitu memberi hasil memberikan hasil apabila angka di atas terpenuhi dari 0 sampai 100. Kemudian di sini mengem- mengembalikan nilai true and false. Mengembalikan nilai true and false. Setelah itu, hmm, setelah fitur utama kita disuruh membuat identitas penulis. Kita buat di sini. Mana? Zia, Dias, Ateta, baru Ginting. Kelas 2B. Terus teknologi internet. Kemudian, di sini kita disuruh setelah identitas penulis tanggal pembaruan terakhir. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dokumentasi fungsi, deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsi. Di sini kita langsung saja ke sini. Kita di sini bisa menggunakan enter atau tab ya teman-teman. Enter.
Jadi sini bisa menggunakan spasi begini. Kemudian di sini kita di sini itu deskripsi fungsionalitas. Itu berfungsi untuk menyaring data ya, ya teman-teman. Atau ini supaya kita tahu bahwa ini bukan merupakan objek kosong. Hmm, Untuk untuk di sini untuk memastikan bahwa input bukan merupakan objek. Kemudian dan di sini juga menentukan apakah angka berada dalam batas tertentu. Apakah berada dalam batas tertentu. Kemudian yang itu lebih besar dari nol dan lebih 100. Kita berikan. Kemudian setelah itu kita diminta rincian parameter beserta tipe datanya. Kita langsung saja ke sini. Parameter beserta tipe datanya. Parameter berfungsi untuk ngecek fungsi yang ada dalam angka ini itu dalam cek. Kemudian di sini dia menanyakan beserta tipe data. Tipe data yang digunakan pada program kali ini ada berupa integer atau float ya teman-teman. Kemudian ya di sini kita buat n
Teman-teman, teman-teman, and, oh, oh. Kemudian setelah itu kita masuk ke di sini nilai kembalian. Nilai kembalian. Di sini kita buka. Nilai kembalian. Kembalian. Namun, nilai kembalian itu apakah dia return berupa true atau return berupa false yang ada pada integer tipe data integer 0 sampai 100 tersebut ya teman-teman. Ini mengembalikan true jika hasil perbandingan n lebih besar dari 0 ya tah. Dan n lebih kecil dari 100. Kemudian di sini mengembalikan false jika data tidak valid. Kemudian kita ke soal contoh pemanggilan fungsi. Contoh pemanggilan fungsi. Setelah itu kemudian di sini kita disuruh cek pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi. Hmm. 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 Oh, kemudian ini adalah true dan cek lebih cek salah cek tidak ada. Kita menggunakan misalnya -5. Kemudian di sini maksudnya ini jika aku lebih dari 0 jika lebih dari 0 dan kurang dari 100 ini. Kemudian di sini nilai kembalian pemanggilan fungsi. Di sini kita sudah selesai. Kemudian kita merapikan ya teman-teman. Kita rapikan. Ini
Tab, tab, tab juga. Nah, ini tipe data bu. Baik, di sini juga kita sudah merapikan, kita Ctrl S saja. Kita Ctrl S, kemudian di sini pastikan dokumentasi dapat diakses melalui Decode dan membuat informasi secara sistematis. Em, di sini kita buat file, file, run, Python, Python, dan Pydoc. Tab dua, set dua. Oke, sudah langsung saja kita enter. Uh, kita enter. Nah, baik di sini sudah muncul ya teman-teman, sama seperti yang di sini. Kemudian di sini tadi ada terdapat 5 masalah ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama tadi saya menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Dan kemudian untuk yang kedua, saya menambahkan mana tadi? Mengubah operator menjadi nah yang di sini tadi. Jadi is not. Kemudian yang ketiga saya sama seperti yang pertama menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Begitu juga pada yang keempat menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Dan yang kelima, kalau yang kelima saya menambah dua blank. Kemudian di sini kita cek lagi apakah ada yang salah. Fitur utama 2B. Sepertinya di sini sudah ya teman-teman. Ah, baik. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hands-on kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit, saya pamit undur diri. Terima kasih. Hmm.